Halo sobat tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan memperlihatkan suasana di pagi hari di daerah saya. Di kondisi pekarangan saya seperti ini ya. Pagi hari ini sedikit hujan ya, gerimis-gerimis sehingga kabut naik ke atas. Ya, seperti inilah kondisi pekarangan saya yang sekarang. Untuk video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana saya memisahkan ini ya, bibit atau benih bibit dari ketela pohon atau kates atau pepaya. Bibit ini yang semai bukan saya, tetapi saya disuruh untuk memisah-misahkan ke dalam beberapa polybag. Inilah teknik yang saya lakukan dahulu ketika saya memisahkan bibit di persemaian pada tomat cherry ya. Jadi yang sobat-sobat tanduran yang penasaran bagaimana caranya, inilah cara seperti ini. Bibit ini kira-kira saya perkirakan ini 20 ya, 20. Nanti kita lihat berapakah hasil dari totalnya. Nah, ini saya bersihkan dulu, saya siapkan dulu polybagnya. Untuk media polybag saya hanya menggunakan tanah yang ada di pekarangan. Lalu ini saya beri air jakaba ya. Untuk pekatannya silahkan disimak di video saya yang lainnya. Untuk takaran dari air jakaba yang dicairkan dengan air biasa, kita basahkan dulu semuanya sampai benar-benar basah. Sebenarnya untuk media tanam ini sudah basah ya, tetapi karena kita pindahkan secara bersih ya, kita angkat semua akar-akarnya, makanya saya berikan air jakaba lagi sehingga media tanam ini tampak sangat lembab, tapi tidak masalah. Saya lanjutkan kembali. Untuk media tanam tadi saya hanya menggunakan tanah, lalu kohi kambing, lalu serbuk gergaji. Kemarin juga saya berikan abu bakaran kayu sedikit. Dan jangan lupa di media yang akan kita jebol juga diberikan air ya. Bebas, ini boleh air biasa untuk media yang akan kita jebol atau dengan air jakaba, tidak masalah, itu sama saja. Lalu kita ambil, masukkan jari ke bawah ya, lalu kita tarik ke atas. Pastikan akarnya tidak patah, tapi kalau akarnya patah juga tidak masalah, karena air jakaba ini juga sekaligus merangsang tumbuhnya akar baru, jadi tidak masalah mau akarnya itu patah atau tidak. Yang penting untuk per bibitnya itu masih ada akarnya. Nanti akan saya updatekan kembali hasil dari semaian atau pindahan tanam pada ketela pohon ini atau pepaya. Setelah dipindahkan seperti itu, alangkah lebih baiknya itu dipilih-pilih ya. Nah, inilah bentuknya, akarnya seperti ini. Saya benar-benar bersihkan ya. Tidak ada sisa yang cukup banyak, hanya sedikit saja sisanya. Dan ini sebenarnya mau saya jelaskan, ketela pohon atau pepaya itu ada ketela yang jantan sama betina. Tetapi dilihat dari akarnya ini belum kelihatan. Nanti kalau ini setelah dari polybag mau saya pindahkan ke lahan, nanti akan saya jelaskan perbedaan ketela jantan dan ketela betina. Nah, ini akarnya seperti ini ya. Belum begitu panjang, jadinya tidak masalah. Atau itu akarnya sudah panjang, ketika saya cabut beberapa akarnya jadi patah, juga saya tidak tahu. Yang penting sekali lagi kita punya air jakaba, memindahkan semai dengan teknik seperti ini itu dijamin tidak akan layu. Untuk beberapa bibit itu tetap dapat beradaptasi dengan baik. Mau nanti terkena terik matahari langsung atau dikasih di tempat juga tidak masalah, selama kita mempunyai air jakaba. Jadi sobat-sobat tanduran yang belum mempunyai air jakaba, silahkan dicek kembali postingan-postingan saya, video-video saya di channel ini. Di awal-awal saya membuat video ini saya jelaskan 5 percobaan untuk mendapatkan air jakaba. Semuanya dapat tumbuh ya, tapi yang terbaik itu di percobaan keempat. Nanti silahkan dicari atau dibuka saja di bagian playlist, sudah saya masukkan di sana video-videonya macam-macam di sana. Kalau masih belum percaya dengan air jakaba, silahkan kembali dilihat di aplikasi jakaba. Di sana juga saya berikan
playlist juga beberapa tanaman yang saya punya yang saya aplikasikan Jakaba efeknya seperti apa. Semuanya kalau di pekaran saya itu kebetulan efeknya positif. Jadi silahkan tidak usah ragu-ragu, segera buat air Jakaba karena pembuat air Jakaba itu sangat mudah sekali dan memanfaatkan limbah bekas yang ada di sekitar dapur rumah kita masing-masing. Sekaligus saya ucapkan terima kasih buat Aba Junaidi Sahid ya yang menemukan jamur Jakaba. Jamur Jakaba itu, Jakaba adalah jamur keberuntungan abadi atau jamur milik Aba Junaidi Sahid. Saya ucapkan terima kasih untuk Aba Junaidi. Semoga sehat selalu dan selalu diberikan kelimpahan rezeki atas apa yang telah dibagikan kepada petani-petani yang ada di Indonesia. Bagi sobat-sobat tanduran yang mempunyai kelompok tani yang dan belum mempunyai air Jakaba, silakan dibagikan ke teman-temannya, dibagikan secara merata biar petani Indonesia semakin makmur. Bagi yang sobat tanduran yang hanya di pekarangan rumah, juga jangan lupa dimanfaatkan air Jakabanya karena untuk pekarangan rumah saya lihat efeknya juga positif ya. Walaupun skala hanya di polybag, hasilnya cukup memuaskan efek dari air Jakaba itu. Bahkan untuk tanaman hias pun juga sangat bagus ya. Apalagi yang hobi dengan tanaman hias yang berbunga-bunga, yang keluar bunganya, aplikasikan dengan air Jakaba. Nanti hasilnya akan sangat maksimal. Kalau tidak percaya silahkan segera dibuktikan saja daripada nanti melihat pekarangan milik orang lain lebih bagus karena sudah memakai air Jakaba sedangkan pekarangan sendiri belum. Jadi tidak usah ragu-ragu. Ini sambil disimak saya masukkan semuanya. Ini saya buat lubang di tengah ya, di tengah lalu saya masukkan semua akarnya lalu saya tutup kembali. Ini sebenarnya masih bisa lagi kita siram dengan air Jakaba kalau media tanamnya cukup kering, itu masih bisa. Seperti yang saya praktekkan pada perbaikan tanaman serai yang layu, itu bisa disiramkan kembali. Tetapi kalau media terlalu basah hanya cukup sekali saja sampai benar-benar nanti tumbuh daun-daun baru. Itu baru bisa perawatan per 2 hari sekali kocor air Jakaba. Baik yang masih belum dilarutkan atau yang sudah dilarutkan di dalam air sama saja. Ini ternyata masih sisa ya. Ternyata itu lebih dari 20. Makanya saya siapkan lagi polybag yang rencananya akan saya buat untuk tanaman yang lain, tetapi tidak masalah. Adanya ini dulu ya saya pindahkan terlebih dahulu di sebelah sini ya, di bagian sana. Nah, itu sudah saya masukkan seperti ini, sudah saya siapkan. Jadi sudah selesai untuk pemindahan dari ini. Dan itu semuanya dari kangkung dan pari. Oke, sekian dulu dari saya. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.